Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dosen yang saya hormati, Bapak Cep Ramdan Hidayat MPD. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini saya ingin mereview skripsi, yaitu tentang pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam di SMA Muhammadiyah 1 Bisting. Ini menghubungkan antara dua variabel, yaitu media pembelajaran dan hasil belajar siswa di SMA Muhammadiyah 1 Bisting. Apakah ada pengaruhnya atau tidak? Nanti kita bahas lebih dalam di review berikut ini. Sekolah tersebut berlokasi di Kabupaten Tanggamus, dan ini saya persembahkan untuk memenuhi dan meremet hasil ujian yang kurang maksimal. Yang pertama yang akan dibahas yaitu tentang isi latar belakang masalah yang ada dalam skripsi tersebut. Pertama, di dalam latar belakang tersebut dijelaskan bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang sampai kapanpun selama manusia masih hidup. Jadi ini tidak akan ada berhentinya. Maka kita sebagai calon pendidik dan pendidik yang sudah terjun ke lapangan harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi saat ini, yaitu dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Jangan sampai dengan berkembangnya teknologi ini kita masih menggunakan metode-metode kuno. Jadi seharusnya metode yang kita gunakan untuk mengajar atau menyampaikan materi kekinian, bukan kekunoan. Begitulah kira-kira. Kemudian di sana juga dibahas bahwa guru memiliki peran penting dalam pembentukan kognitif atau mengembangkan pengetahuan siswa, kemudian nilai-nilai moral, nilai afektif dan psikomotorik siswa, dan keterampilan. Ini tugas seorang guru ataupun seorang pendidik. Ya, banyak cara. Ya, salah satunya dengan memaksimalkan pembelajaran dalam kelas, tidak menggunakan metode yang monoton atau hanya metode ceramah. Kita bisa memaksimalkan teknologi seperti menggunakan komputer, kemudian proyektor, dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memotivasi siswa. Kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya agar teknologi itu bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi tentu berkembang teknologi ada hal-hal negatif yang muncul dan juga ada hal-hal yang positif. Maka kita ambil positifnya dan kita buang yang negatif. Nah, sebelum membahas tentang kondisi sekolah dan peserta didik, yang akan dijelaskan yaitu tentang teori. Bahwa teori yang dibahas di skripsi ini yaitu berdasarkan pendapat-pendapat yang terkemuka. Seperti Gerlach dan Ellie menyatakan bahwa media apabila dipahami secara garis besar adalah manusia, materi atau kejadian yang dapat membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan atau sikap. Nah, ini diambil dari buku media pembelajaran karangan Azhar Ashad. Kemudian teori selanjutnya yaitu jenis media yang biasa digunakan dalam kegiatan pendidikan atau pembelajaran dapat digolongkan menjadi media grafis, media fotografis, media 3 dimensi, media proyeksi, media audio, dan lingkungan sebagai media pembelajaran. Dan pendapat tersebut diambil dari buku media pengajaran, yaitu penggunaan dan pembuatan yang dikarang oleh Nana Sujana dan Ahmad Rifai. Kemudian selanjutnya kita membahas lebih lanjut tentang kondisi sekolah dan peserta didik.
SMA Muhammadiyah 1 Gisting. Nah, sebelum peneliti betul-betul meneliti secara real, peneliti mengadakan terlebih dahulu pra-penelitian, yaitu mewawancarai 10 siswa, 10 peserta didik, dan 1 orang guru. Hasilnya adalah dari 10 siswa tersebut ternyata mereka tidak menganggap begitu penting pelajaran Al-Islam. Padahal seharusnya pembelajaran Al-Islam, atau mungkin yang dimaksud dengan PAIBP lah, Pendidikan Agama Islam dan Budaya Pekerti, seharusnya mendapat posisi paling atas ketika di sekolah gitu, apalagi sekolahnya berbasis Islam. Jadi Al-Islam itu atau PAIBP mendapat posisi rendah. Jadi yang mereka anggap penting itu seperti matematika, IPA, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Karena mereka beranggapan bahwa 4 pelajaran itu akan di UN-kan gitu dulu, tapi sekarang sudah tidak. Nah, ini kita lihat kondisi sekolah. Nah, jika melihat peserta didik, jumlah peserta didik berdasarkan jenis kelamin. Laki-laki berjumlah 246, perempuan 288, totalnya adalah 534. Jadi total keseluruhan siswa SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten Tanggamus yaitu 534 siswa. Kemudian jika diurutkan berdasarkan usia, laki-laki yang berusia 13 sampai 15 tahun berjumlah 26 orang, perempuan 40 orang. Totalnya itu 66 orang yang berusia 13 sampai 15 tahun. Kemudian yang berusia 16 sampai 20 tahun, laki-laki berjumlah 220 dan perempuan 248. Jadi total keseluruhan siswa yang berusia 16 sampai 20 tahun 468. Nah, jadi itu kondisi peserta didik atau jumlah peserta didik. Kemudian jumlah peserta didik berdasarkan penghasilan orang tua. Yang tidak diisi, laki-laki ada 88, perempuan ada 86. Totalnya 174. Kemudian yang penghasilannya lebih kecil dari 500, orang tuanya lebih kecil dari 500, laki-laki 101, perempuan 131. Total adalah 232. Kemudian 500 sampai 999.000, 1 juta lah. Laki-laki 32 orang, perempuan 40 orang. Total 72. Kemudian yang penghasilan orang tuanya 1 juta sampai 2 juta, laki-laki 14 orang, perempuan 25 orang, totalnya 39 orang. 2 juta sampai 5 juta, laki-laki 10 orang, perempuan 6 orang, dan totalnya adalah 16 orang. Yang penghasilan 5 juta sampai 20 juta, laki-laki 1 orang, perempuan tidak ada, itu 0, total 1 orang. Yang penghasilannya 20 juta ke atas, lebih besar dari 20 juta, laki-laki tidak ada, perempuan tidak ada. Jadi total laki-laki 246, perempuan 228, dan total keseluruhannya adalah 534. Kemudian jumlah peserta didik berdasarkan tingkat pendidikan ataupun kelas lah. Tingkat 10. Laki-laki 77, perempuan 82. Total kelas 10 adalah 161. Kemudian tingkat 2, laki-laki 89, perempuan 82, totalnya kelas 11 yaitu 171. Dan tingkat 12, laki-laki 80, perempuan 122, totalnya 201. Jadi kelas 12 itu berjumlah 201. Total keseluruhan siswa 534. Kemudian ini adalah keadaan sarana dan prasarana SMA Muhammadiyah 1 Gisting Kabupaten. Ruang kelas 16, kondisi baik. Ruang kepala sekolah 1, kondisi baik. Ruang wakil kepala sekolah 1, kondisi baik. Ruang wakaf kurikulum 1, kondisi baik. Ruang guru umum 1, kondisi baik. Ruang tamu 1, kondisi baik. Ruang guru perkantoran 1, kondisi baik. Ruang tata usaha 1, ruang piket
1, ruang BK 1, aula 1, ruang fotokopi 1, koperasi 1, lab bahasa 1, lab komputer 1, perpustakaan 1, UKS 1, kantin 1 yang baik, dan 1 lagi rusak ringan, jadi harus ada perbaikan. Dan garasi mobil 1, gudang 1 ringan rusak dan harus ada perbaikan, gudang kantor 1 ringan rusak, dapur 1, lapangan upacara 1 kondisi baik, tempat parkir 3, masjid 1, ruang satpam 1, rumah penjaga sekolah. Jadi ketika kita melihat sarana di sekolah ini tentu sangat maksimal sekali sebetulnya. Jadi seharusnya ketika melihat data ini, maka pembelajaran yang ada dalam kelas seharusnya maksimal. Tidak ada alasan lain. Nah, ini adalah hasil skor atau kuesioner yang diteliti oleh peneliti di sekolah tersebut. Ada sekitar 46 siswa dan ini adalah nilai-nilainya. Nah, kesimpulannya adalah berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tidak ada, sekali lagi, bahwa tidak ada pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar Al-Islam atau belajar PAIBP di SMA Muhammadiyah 1 Gisting, Kabupaten Tanggamu, tempat pelajaran 2019-2020. Hal ini dibuktikan dari hasil perhitungan data dengan menggunakan rumus G kuadrat yang diperoleh dari X hitung sebesar 7,276 yang kemudian setelah dikonsultasikan dengan X tabel dengan DB 9 baik pada taraf signifikan 5%, 16 yaitu 16,919 maupun pada taraf signifikan 1% yaitu 21,666. Ternyata nilai X hitung lebih kecil dari X tabelnya. Sehingga pada penelitian ini hipotesis alternatif ditolak dan H diterima. Namun dengan tingkat hubungan rendah. Jadi pembelajaran itu tidak berpengaruh. Pembelajaran menggunakan media visual ataupun teknologi terkini tidak berpengaruh. Dan menurut saya pribadi itu kembali kepada guru masing-masing. Ketika guru atau seorang pendidik sudah disukai oleh peserta didik, oleh siswa, maka apapun cara yang kita sampaikan mereka akan menerima dengan lapang dada. Bukan masalah atau istilahnya apa ya, wasailu idhlah, medianya, tapi cara yang kita sampaikan kepada siswa sehingga siswa itu mudah memahami apa yang kita sampaikan. Tentunya dengan berbagai metode, karena saat ini banyak metode yang bisa kita maksimalkan. Dan terlebih lagi, tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang maksimal. Bahkan ada sekolah-sekolah yang rintisan, ada yang setahun 2 tahun. Jangankan memiliki ruangan yang maksimal ataupun media-media yang maksimal, bahkan kelas pun belum ada, kantor pun belum ada. Jadi kembali lagi pada guru yang bisa menyeting kelas itu dengan sebaik-baiknya. Ini yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dimengerti oleh para penonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.